Oke. Karena kalau tidak diobati, akumulasi kumannya semakin banyak dan Mhm. kerusakan jaringannya semakin banyak. Yang terjadi Mhm. kan kerusakan pembuluh darah dan saraf. Mhm. Ketika terjadi kerusakan pembuluh darah yang bisa terjadi itu tadi Mhm. nekrotik atau gangren. Jadi Oke. jaringannya sudah rusak semua. Ujung-ujungnya harus diamputasi. Dan Oke. kalau tidak diamputasi, apa yang bisa terjadi? Sepsis, kembali lagi ke Mhm. sepsis atau infeksi pada seluruh tubuh yang bisa mengancam nyawa. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana. Welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Pada pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik bersama dengan dokter kesayangan kita yaitu Dokter Christian. Halo dok, Selamat pagi. gimana kabarnya pada pagi hari ini dokter? Sehat. Sehat ya. Ya. Seperti biasa selalu senyum sumringah ya dok ya. Menyapa sahabat Indrayana di rumah. Kita tentunya menyapa dok sahabat Indrayana di rumah. Semoga sehat-sehat saja dok ya. Pada pagi hari ini kita menyapa dengan sangat gembira karena bahasan kita hari ini merupakan topik yang banyak di masyarakat. Makanya nih sahabat Indrayana, menurut International Diabetic Federation, Indonesia menduduki peringkat kelima negara yang jumlah diabetes terbanyak dengan jumlah 19,5 juta penderita pada tahun 2021. Dan diprediksi akan terjadi penambahan menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Luar biasa banyaknya dokter. Nah, persoalan ini sudah menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan mengingat jumlah diabetes atau luka diabetes di Indonesia sangat banyak. Nah, ini sangat-sangat menjadi perhatian dok karena jumlah penderita dan luka diabetes di Indonesia sangat banyak. Nah, bicara tentang topik luka diabetes nih dokter. Nah, luka diabetes ini apa sih sebenarnya dokter? Oke, jadi luka diabetes itu adalah suatu keadaan luka di mana pada pasien yang mengalami diabetes atau penyakit gula. Di mana gejala awalnya itu biasanya terasa kebas, nyeri tidak terasa pada kaki, kadang terjadi luka tapi pasien nggak sadar. Oke. Seperti itu. Terus kadang timbul nanah dan bau. Timbul nanah dan berbau. Nah, yang menjadi topik perhatian nih dokter, apakah setiap orang yang diabetes pasti kena luka diabetes dok? Apakah semua pasien akan kena? Mhm. Jawabannya semua bisa terjadi pada semua pasien diabetes. Mhm. Karena setiap pasien yang mengalami diabetes otomatis mengalami gangguan pembuluh darah dan gangguan saraf. Mhm. Yang semakin lama semakin memberat jika diabetesnya itu sendiri, gula darahnya sendiri tidak terkontrol dengan baik. Oke, begitu ya dok ya. Nah, penyebab luka diabetes ini adalah karena memang kadar gula darahnya dalam tubuh yang Betul meningkat sekali. ya dokter, yang tidak normal. Nah, hal apa yang membuat jadi misalkan penyakit diabetes ini mengalami luka diabetes yang memang cenderung seperti menjadi perhatian khusus nih dok? Oke, jadi penyebabnya penyakit gula ini sendiri atau diabetes itu salah satunya pertama itu faktor keturunan juga ada berperan dalam hal ini. Terus yang kedua dari gaya hidup, pola makan, dan asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita yang banyak mengandung gula berlebihan. Penyebab luka diabetes ini karena gangguan saraf dan gangguan pembuluh darah yang disebabkan karena kerusakan dari gula darah yang meningkat. Jadi semakin cepat diobatin penyakit gulanya, untuk resiko untuk terjadinya luka pada kaki diabetik itu biasanya lebih berkurang. Oke. Nah, menarik nih dok, bahwa di kalangan masyarakat luka diabetes ini seperti momok yang sangat menakutkan. Karena beberapa jurnal yang kita baca dan beberapa berita yang kita baca ternyata luka diabetik ini menjadi perhatian khusus. Karena beberapa topik yang menimbulkan bahwa ini bisa kalau tidak disembuhkan akan diamputasi, misalkan kalau di kaki atau di tangan. Nah, seserius apa sih gejala yang bisa ditimbulkan luka diabetik ini dok? Oke, jadi sebenarnya ada skalanya ya, dari 0 sampai 5. Di mana skala 0 itu lukanya nggak ada luka. Skala 1 itu ada luka, tapi cuma di permukaan kulit. Skala 2 lukanya sampai mengenai tendon, tulang, dan beberapa jaringan-jaringan lunak sekitarnya. Yang ketiga, skala 3 itu terjadi gangguan berupa nanah, infeksi pada tulang, bahkan terjadi sesuatu yang merusak jaringan-jaringan di sekitarnya yang menyebabkan nanah berlebihan di situ. Oke. Terus skala 4 terjadi ada yang namanya gangren, tapi gangrennya hanya sebatas di daerah yang tertentu aja. Kalau skala 5 gangrennya meluas sampai
ke jaringan yang lebih tinggi lagi. Oke, berarti memang ada skalanya, tingkat dari lukanya begitu ya dokter ya. Nah, yang menjadi sering pertanyaan dari sahabat Brian adalah kenapa luka diabetes ini berbau? Ya karena akumulasi dari bakteri yang ada di sekitar situ. Jadi baunya itu pasti akan timbul ketika pengobatannya tidak maksimal. Dan pengobatannya itu harus berbarengan sama kadar gulanya harus diperbaikin. Jadi kalau kadar gulanya tidak diperbaikin tapi dirawat lukanya juga nggak bakalan sembuh. Itu pun sebaliknya, gulanya diperbaikin, lukanya nggak dirawat, sama aja dok ya. Berarti memang ada balance ya dok ya, antara penormalan ataupun pengawasan dari gula darahnya dan juga perawatan luka yang benar begitu ya dokter ya. Nah berikutnya yang paling kita sering bahas adalah dok, pengobatannya gimana dok? Ya pengobatannya itu pertama harus bekerja sama dokter penyakit dalam untuk mengatasi untuk gula darah. Jadi gula darahnya diperbaikin, terus kita rawat luka dengan cara namanya debridemen. Debridemen itu membersihkan luka dan membuang jaringan-jaringan yang rusak, jaringan nekrotik seperti itu. Tapi ada kendalanya, kadang pasien datang dengan skala 4 sama skala 5, di mana harus dilakukan amputasi pada daerah-daerah tertentu yang sudah rusak ya dokter ya. Nah berikutnya dok, sebelum kita lanjut mengenai komplikasi dan pencegahan nih dok. Nah banyak nih berseliweran mitos dan fakta terkait diabetes ini. Yang pertama, mitos atau fakta dokter Christian, diabetes pasti bergejala. Ini gimana nih dok? Betul sekali. Kalau diabetes pasti bergejala. Gejalanya kan banyak haus, gampang lelah, terus sering lapar, seperti itu. Gejala-gejala pada umumnya pada pasien dengan diabetes seperti itu. Oke, dokter Christian nih, yang kedua, mitos atau fakta luka diabetes tidak akan pernah sembuh. Kalau untuk sembuh tergantung dari perawatannya. Perawatan kadar gula darahnya dikontrol, lukanya sendiri diobatin dengan serius dan baik, dengan perawatan yang baik juga, akan menghasilkan pasti lukanya pasti akan sembuh. Jadi memang tidak perlu takut ya dokter ya, selama kita giat dan juga melakukan usaha dalam proses penyembuhan dan mengikuti sesuai dengan advice dokter, pasti mudah-mudahan sesuai dengan diharapkan dokter ya, pasti sembuh. Yang berikutnya dok, yang sering ditanya adalah orang tua diabetes pasti anaknya diabetes. Nih gimana nih dok? Ya, kalau orang tua ada diabetes, otomatis resiko kepada anak atau keturunannya, ada faktor keturunan di situ bisa menyebabkan diabetes juga. Yang berikutnya dokter adalah kebanyakan minum obat diabetes bisa menderita sakit ginjal. Gimana? Kalau untuk pengobatan diabetes tanpa diobatin pun, kalau untuk kena ke ginjal ya semakin dibiarin diabetesnya berlanjut, komplikasinya semakin banyak dan bisa menyebabkan gagal ginjal justru. Justru memang ada komplikasinya ke gagal ginjal ya dokter kalau nggak diobatin. Oke. Berikutnya dokter, semua penyandang diabetes perlu terapi insulin. Ini semua atau gimana nih dok? Jadi tergantung dari kadar gula darahnya. Semakin tinggi kadar gula darahnya dan semakin tidak terkontrol, lama-kelamaan terjadi kerusakan. Kerusakan itu harus membutuhkan insulin untuk membantu proses untuk pemecahan gula darah itu sendiri. Oke. Jadi tidak semua pasien diabetes harus dengan insulin. Oke. Jadi tidak semua ya sahabat Indrayana, sesuai dengan kasusnya dokter ya. Nah berikutnya dokter adalah mitos atau fakta tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes. Gimana nih dok? Untuk mencegahnya tergantung dari masing-masing individunya. Apakah bisa menjaga pola makan, gaya hidup, dan mencegah beberapa faktor resiko lainnya. Seperti itu. Yang terakhir dok, semua penyandang luka diabetes tidak boleh makan gula sama sekali. Ini. Kalau nggak bisa makan gula sama sekali ya nggak mungkin. Ya semua orang masih butuh gula juga. Tapi itulah saya bilang harus dikontrol gula darahnya dengan baik. Sebelum makan dan setelah makan harus cek gula darah seperti itu supaya terkontrol. Jangan sampai sebelum makan nggak tahu gulanya tinggi atau rendah, makan banyak, terus tiba-tiba suntik insulin, jadinya ngedrop. Jadi harus dikontrol dulu sebelum makan. Oke, jadi memang boleh ya dok ya, dengan kadar tertentu, dengan juga pengawasan yang ketat begitu ya dokter ya. Terima kasih dokter Christian, kita udah bahas mitos dan fakta, sudah dijawab dengan tuntas. Berikutnya kita bahas lagi kembali ke topik awal yaitu luka diabetes. Nah ngomong-ngomong tentang pengobatan dok, kita lanjut pengobatan tadi. Bapak dokter tadi menyebutkan tergantung skalanya, Mas Gembira. Nah berikutnya adalah apakah ada faktor
predisposisi yang menyebabkan si luka diabetes ini semakin lama sembuh atau lama bisa diobati? Bagaimana dok? Usia kah, jenis kelamin kah, atau yang lain dokter? Jadi kalau untuk perawatan luka diabetes sendiri sebenarnya tergantung dari individu dan cara perawatannya itu benar atau tidak. Jadi pada pasien-pasien dengan luka diabetes yang nanahnya banyak, semakin banyak nanah dan semakin banyak luka, harus semakin rajin untuk dilakukan pembersihan luka itu sendiri. Kadang sehari bisa 2-3 kali. Sehari ya dok ya? 2-3 kali dokter ya? Supaya mengurangi akumulasi kuman yang ada di situ. Terus harus ditambah dengan antibiotik. Supaya mematikan kuman-kuman yang ada di sekitarnya. Nah yang sering ditanyakan dokter, apakah usia juga memperberat proses penyembuhan atau sama saja dokter? Kalau usia sih kan biasanya semakin tua seseorang, biasanya penyakitnya semakin banyak. Oke. Ya, dengan diabetes kan komplikasinya itu banyak, bisa hipertensi, bisa gagal ginjal dan sebagainya. Jadi semakin banyak komplikasi yang ada pada suatu pasien, maka penyembuhannya jauh lebih susah. Oke, begitu ya dok ya. Seperti itu. Nah, sudah terjawab nih sahabat, bagaimana cara pengobatan luka diabetes. Berikutnya dok, komplikasi nih jika tidak diobati atau tidak dirawat, bagaimana tentang luka diabetes ini? Oke, jadi kalau luka diabetes dari skalanya kan semakin lama semakin meningkat. Oke. Karena kalau tidak diobati, akumulasi kumannya semakin banyak dan kerusakan jaringannya semakin banyak. Yang terjadi kan kerusakan pembuluh darah dan saraf. Ketika terjadi kerusakan pembuluh darah, yang bisa terjadi itu tadi nekrotik atau gangren. Oke. Jadi jaringannya sudah rusak semua. Ujungnya harus diamputasi. Oke. Dan kalau tidak diamputasi, apa yang bisa terjadi? Sepsis, kembali lagi ke sepsis atau infeksi pada seluruh tubuh yang bisa mengancam nyawa. Seperti itu. Oke, berikutnya dok adalah kita bahas tentang luka diabetes. Kita berarti bahas tentang perawatan luka. Tips untuk merawat luka di rumah mungkin yang lebih bisa kita kasih edukasi kepada sahabat Indrayana yang mengalami luka diabetes. Begitu dok, silakan. Oke, kalau untuk perawatan luka diabetes itu biasanya pada tahap awal sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis, ya, dengan rutin. Setelah sebulan atau 2 bulan kondisi lukanya mengalami perbaikan, itu bisa dilakukan sama keluarga sendiri, dirawat di rumah. Tapi untuk pada tahap awal sebaiknya dilakukan oleh tim medis. Tim medis ya dokter. Karena ada jaringan-jaringan yang harus dibuang setiap harinya. Seperti itu. Berarti memang yang paling pertama yang dilakukan adalah kita harus konsultasi dan perawatan dengan tim medis yang profesional ya dokter ya. Setelah itu mungkin tim medisnya akan memberikan advice dan juga perawatan edukasi bagaimana perawatan luka sehingga bisa dilakukan di rumah dengan benar, dibantu oleh keluarga mungkin, begitu ya dokter ya. Nah untuk sahabat Indrayana, mohon dukung kita juga untuk like, share, dan komen edukasi kita pada pagi hari ini sehingga banyak teman-teman yang teredukasi mengenai informasi kesehatan terkini dan terupdate. Kesimpulan nih dok tentang pertemuan kita hari ini mengenai luka diabetes, silahkan dok. Jadi luka diabetes itu bisa diobatin. Jadi semakin cepat diobatin, komplikasinya jauh lebih sedikit. Dan untuk terjadi amputasi semakin berkurang. Yang kemudian yang harus dijaga pola makan, gaya hidup, dan harus rajin berolahraga. Oke, selalu pola makan, gaya hidup, dan ingat selalu berolahraga. Begitu ya dokter ya. Semakin cepat, semakin bagus gitu ya, untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Demikian ya dokter pertemuan kita hari ini mengenai luka diabetes. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah yang mencari informasi seputar perawatan luka. Tadi dokter Christian sudah memberikan tips bagaimana cara perawatan luka diabetes yang benar. Dok, thank you so much atas hari ini. Semoga juga kita lebih semangat ya dokter ya untuk kasih sahabat Indrayana di rumah. Demikian pertemuan podcast hari ini. Sampai jumpa. Dah.